Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 21 Desember 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 2 Korintus pasal yang ke-10. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semuanya itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi-Mu dan kami mau hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan, Roh Kudus yang memampukan untuk memahami serta menolong untuk dapat menerapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 2 Korintus pasal yang ke-10 menjadi bahan perenungan di ayat yang pertama sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan muka, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, janganlah kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kami telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau ada agak berlebih-lebihan, bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, provokasi dan fitnah tidak hanya ditemui dalam pelayanan masa kini. Pada masa Paulus pelayanan pun ditemukan yang namanya provokasi dan fitnah. Di Korintus ada oknum yang suka memprovokasi warga jemaat mengenai kepribadian dan pelayanan Paulus. Paulus dituduh hidup secara duniawi. Itu tuduhan dan fitnahan di dalam ayat yang kedua dituliskan di dalam surat Paulus pada jemaat di Korintus. Ya. Ia disebut sebagai orang yang tidak konsisten, yang hanya berani di belakang saja. Dan tuduhan itu dialamatkan kepada Paulus karena ada pihak yang ingin mempengaruhi jemaat agar tidak mau lagi menerima pelayanan Paulus
dan tidak mempercayai lagi Paulus. Itu tujuannya. Di dalam surat yang kita baca pada saat ini juga tertulis jelas bagaimana Paulus memberikan satu pernyataan mengenai keadaan dirinya terhadap tuduhan-tuduhan dan fitnahan-fitnahan yang diberikan oleh orang yang berusaha memprovokasi jemaat di sana. Paulus berharap agar orang di Korintus mengubah sikap mereka terhadap dirinya sehingga ketika ia datang, Rasul Paulus dapat diterima. Ya. Di dalam menangani masalah, Paulus tidak menggunakan senjata duniawi, ya, seperti tuduhannya kepada Paulus bahwa hidup secara duniawi. Rasul Paulus menegaskan bahwa dia tidak menggunakan senjata duniawi untuk menangani masalah, melainkan senjata Allah. Apa itu senjata Allah? Yaitu cara mematahkan siasat, merubuhkan keangkuhan, menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kemudian Paulus mengakhiri dengan menekankan pentingnya ketaatan. Ketaatanlah yang menjadi akhir atau bukti apakah seseorang itu sesungguhnya milik Kristus atau bukan. Setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, panggilannya adalah hidup dalam ketaatan. Rasul Paulus rela pergi ke beberapa tempat, bahkan rela mengalami penganiayaan oleh karena hidupnya mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Dan apa yang dilakukan Paulus mendatangkan berkat bagi banyak orang. Paulus telah memberikan teladan bagaimana hidup yang taat. Dan biarlah teladannya itu menjadi berkat bagi jemaat di Korintus, supaya jemaat di Korintus pun memiliki ketaatan kepada Kristus. Ya. Setelah menjelaskan caranya berjuang, Paulus kembali menegaskan statusnya bahwa dia adalah milik Kristus. Paulus diberi kuasa oleh Tuhan Allah untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa, dan kuasa rohani yang Paulus dapatkan dari Tuhan adalah untuk kemajuan bagi Injil dan juga pertumbuhan bagi jemaat Tuhan. Kuasa itu dipakai untuk membangun jemaat. Memang Paulus meruntuhkan gagasan dan keangkuhan, tetapi demi membangun orang, Paulus juga meyakinkan mereka bahwa dengan cara yang sesuai dengan Injil, dia dapat bersikap tegas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan kita juga sering menjumpai tantangan, baik tantangan dari luar maupun dari dalam jemaat. Kita dapat mengamati berbagai kepentingan dan motivasi di balik setiap pelayanan. Itu sebabnya ditemukan banyak masalah. Juga beredar tuduhan palsu, ada provokasi, juga fitnahan. Kita perlu belajar bahwa hendaknya kuasa Tuhan, yakni Roh Kudus yang bersekutu dengan kita dan Dia pribadi yang berkuasa, kita gunakan kuasa itu untuk kemajuan Injil. Sebagaimana mandat Tuhan Yesus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi tujuan utama kuasa yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya adalah untuk menjadi saksi, artinya untuk kemajuan Injil. Selain itu juga untuk kepentingan orang banyak, terlebih untuk membangun jemaatnya. Tentunya kalau kuasa Roh Kudus ada pada setiap orang percaya, dan orang percaya diberi karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu sebagaimana kitab suci mengatakan digunakan untuk pertumbuhan tubuh Kristus. Bukan untuk memprovokasi, bukan untuk kebanggaan diri, bukan untuk merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling hebat ya dibanding yang lain, kalau nggak ada saya nggak akan jalan. Bukan. Tetapi kuasa yang digunakan adalah untuk kemajuan Injil dan juga pertumbuhan jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, Roh Kudus sudah ada pada kita sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita senantiasa meminta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari untuk hidup kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus dan boleh membangun satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus, sehingga kita boleh
melaksanakan apa yang diperintahkan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas Roh Kudus yang dimeteraikan pada kami, sehingga kami menerima kuasa untuk hidup dalam ketaatan, yakni kuasa untuk menjadi saksi Kristus, saksi Injil Yesus Kristus. Dan kami pun diberi kuasa untuk membangun jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh bertumbuh bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.